Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bagian daripada UAS untuk memenuhi UAS mata kuliah tafsir Maqasidi yang diampu oleh guru kita yaitu Ustadz Mukhlis Sidiki. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tema tafsir kontemporer, yaitu tafsir kontemporer. Mana sih tadi? Astagfirullahaladzim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi tafsir kontemporer. Kontribusi tafsir kontemporer itu saat ini dinilai oleh banyak kalangan akan memberikan angin segar bagi perkembangan tafsir. Meskipun tidak sedikit juga kalangan yang memandangnya secara sinis. Nah, dengan paradigma baru yang digunakan, maka segala bentuk dogmatisme dan otoritarianisme penafsiran dapat diminimalisir sedemikian rupa. Sebab paradigma tafsir kontemporer menicayakan adanya kritisme, objektivitas, dan keterbukaan di mana setiap produk penafsiran tidak ada yang kebal kritik. Dengan memperhatikan pergeseran paradigma dalam tradisi penafsiran, mulai dari era formatif klasik, kemudian era afirmatif pertengahan, hingga era reformatif di masa modern kontemporer, maka tampak bahwa paradigma tafsir kontemporer memiliki signifikansi dalam merespon dan menjawab isu-isu global kontemporer seperti demokrasi, kemudian pluralisme, HAM, dan kesetaraan gender. Nah, isu-isu seperti ini muncul di era global ini tidak dapat lagi dijawab dengan menggunakan paradigma tafsir klasik atau pertengahan yang cenderung sektarian, ideologis, dan diskriminatif. Paradigma tafsir kontemporer meniscayakan Al-Quran untuk terus ditafsirkan seiring dan senafas dengan perubahan, perkembangan, serta problem yang dihadapi manusia modern kontemporer. Nah, sebab produk penafsiran pada hakikatnya merupakan anak zamannya. Ini mengandung arti bahwa paradigma tafsir era formatif dan afirmatif yang cenderung dedukatif, normatif, tekstual perlu diubah dan diganti dengan paradigma induktif, kritis, kontekstual. Nah, konsekuensinya akan muncul adanya perubahan, perbedaan, dan bahkan mungkin kontradiksi antara hasil penafsiran yang menggunakan paradigma baru dengan hasil penafsiran terdahulu yang dibukukan dan dibakukan dalam literatur kitab-kitab tafsir.
Nah, gagasan cerdas Mahmud Muhammad Toha yang mencoba mendekonstruksi teori nasakh konvensional barangkali adalah contoh yang baik bagi produk penafsiran kontemporer dalam merespon problema kontemporer, khususnya terkait dengan upayanya, yaitu menghilangkan diskriminasi terhadap manusia atas dasar perbedaan ras, kemudian agama, dan gender. Nah, begitu pula gagasan Fazlur Rahman ya mengenai pentingnya menangkap pesan universal dan ideal moral Al-Qur'an. Gagasan Rahman atau gagasan Fazlur Rahman tersebut yang dituangkan lewat teori hermeneutika double movement akan semakin menjadikan Al-Qur'an tahan banting dalam menjawab problem-problem sosial keagamaan baru yang muncul di era kontemporer. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Syahrur melalui proyek takwil ilmi, yaitu pemanfaatan teori-teori ilmu pengetahuan dalam penafsiran Al-Quran dan juga lewat teori hududnya. Nah, gagasan dari para mufasir kontemporer ini dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif kepada siapa? Atas siapa? Atas problem-problem sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini. Dan juga untuk membuktikan bahwa Al-Quran akan senantiasa sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, di sini dan juga dalam ranah ini, paradigma tafsir kontemporer tampaknya menemukan relevansinya. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan saat ini begitu pesat dan cepat. Sehingga para mufasir juga harus mampu merespon perkembangan baru dari teori-teori ilmu pengetahuan tersebut. Nah, namun demikian dalam konteks penafsiran Al-Quran tentu saja tidak perlu terjadi, yaitu pemaksaan-pemaksaan, ya, penafsiran hanya untuk menjustifikasi dan melegitimasi teori ilmu pengetahuan, ya, seperti itu. Nah, kemudian validitas penafsiran. Nah, terkait dengan validitas penafsiran, hal itu dapat diukur dari 3 teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. Nah, pertama yaitu teori koherensi. Nah, teori ini mengatakan bahwa sebuah penafsiran dianggap benar apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap mufasir. Dengan kata lain, jika dalam sebuah penafsiran terdapat konsistensi berpikir secara filosofis, maka penafsiran tersebut bisa dikatakan benar secara koherensi. Nah, kemudian yaitu teori korespondensi. Menurut teori ini, sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia berkorespondensi cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang ada di lapangan. Nah, teori ini dapat dipakai untuk apa? Untuk mengukur kebenaran tafsir ilmi. Penafsiran yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah dikatakan benar apabila ia sesuai dengan hasil penemuan teori ilmiah yang sudah mapan. Nah, itu teori korespondensi. Nah, yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Nah, teori ini mengatakan bahwa sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia secara praktis mampu memberikan solusi praktis bagi problem sosial yang muncul. Dengan kata lain, penafsiran itu tidak diukur dengan teori
atau penafsiran lain, tetapi diukur dari sejauh mana ia dapat memberikan solusi atas problem yang dihadapi manusia sekarang ini. Nah, oleh karenanya, model-model penafsiran atas ayat-ayat teologi atau hukum yang cenderung eksklusif dan kurang humanis kepada penganut agama lain bisa jadi tidak lagi relevan. Kenapa? Mengingat problem-problem kemanusiaan di era sekarang seperti keterbelakangan, kemudian kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan bencana alam tidak dapat hanya diselesaikan oleh penganut salah satu agama saja, tetapi perlu kerjasama secara simbiosis mutualisme dengan para penganut agama lain. Ya, baik, wallahu alam bisawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.